Selamat pagi Bapak Ibu, keluarga damai, Shalom. Hari ini Rabu 21 Februari 2024, kita akan sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Janji Allah kepada Ishak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Bapa bahwa Engkau terus memberikan kesempatan bagi kami untuk terus dibaharui hidup kami setiap hari melalui perenungan firman Tuhan. Dalam program Samas ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh diingatkan kembali terus-menerus melalui firman Tuhan. Dalam menjalani hari-hari kami yang penuh dengan aktivitas, saat ini kami mau menyediakan waktu terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan agar kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Sobat Samas, firman kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian 26. Saya akan bacakan ayat 1-6 dan ayat 24 dan 25. Kejadian pasal 26 ayat 1-6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ayat 24 dan 25. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita belajar tentang Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham dan Sarah. Nama Ishak berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki arti tertawa. Ishak adalah anak yang sangat dinanti-nantikan oleh Abraham dan Sarah. Ishak lahir ketika Abraham sudah berumur 100 tahun. Di sini kita belajar, jika Tuhan berjanji, Tuhan akan menepatinya sesuai dengan waktu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Karena ketika iman percaya Abraham diuji, tertulis dalam Kejadian pasal 22, Allah berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Abraham melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Ishak sebagai anak juga adalah anak yang taat kepada ayahnya. Pada saat itu, Ishak tidak meronta-ronta ataupun protes kepada ayahnya ketika ia diikat di atas mezbah dan hendak dijadikan korban bakaran. Ishak mengikuti perintah ayahnya dan ikut mempercayai Allah yang disembah oleh ayahnya Abraham. Ketika berumur 40 tahun,
Ishak memperistri Ribka. Tuhan memberikan keturunan kepada mereka. Ishak dan Ribka mempunyai 2 anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Dalam perjalanan hidupnya, Tuhan senantiasa menyertai Ishak. Bahkan di ayat yang kita baca tadi, Kejadian pasal 26, Tuhan secara langsung menampakkan diri dan berfirman kepada Ishak. Di sini kita akan belajar beberapa hal, perintah Tuhan dan janji Tuhan. Pasal 26 ayat 1 sampai 6, kita belajar ada 6 hal. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada Ishak untuk jangan pergi ke Mesir. Yang kedua, tinggallah di negeri yang akan dikatakan Allah kepadanya sebagai orang asing. Maka Allah akan menyertai dia dan memberkati dia. Kemudian yang ketiga, karena kepada Ishaklah dan kepada keturunannya akan diberikan seluruh negeri yang sedang diduduki itu, dan dia akan menepati sumpah yang telah diikrarkan Allah kepada Abraham ayahnya. Yang keempat, Allah akan membuat banyak keturunan Ishak seperti bintang di langit, dan Allah akan memberikan kepada keturunannya seluruh negeri itu, dan kepada keturunannya seluruh bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Yang kelima, difirmankan bahwa janji Allah itu diberikan karena Abraham telah mendengarkan firman-Nya dan memelihara kewajibannya kepada Allah, yaitu Abraham melakukan segala perintah dan ketetapan dan hukum Allah. Yang keenam, Ishak menuruti perintah Allah, yaitu tinggal di Gerar. Ya, itu 6 hal yang kita bisa baca dari ayat 26, Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Kemudian di pasal 26 di ayat yang ke-24 dan 25, kita kembali melihat bahwa Allah menampakkan diri dan berfirman kembali kepada Ishak, dan berfirman demikian, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ya Bapak Ibu terkasih, Allah berjanji kepada umat yang dikasihinya, dan Allah menepati janji itu. Janji tidak sekedar janji yang diucapkan seperti manusia, namun Allah di sini benar-benar menepati apa yang sudah dijanjikan kepada Ishak. Dari hal ini kita juga belajar, dan kita belajar untuk mengimani apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan berjanji akan selalu menyertai kehidupan kita. Tidak pernah sedetik pun Ia meninggalkan kita. Kalaupun saat ini kita dalam suatu pergumulan ataupun pergumulan yang berat, mari Bapak Ibu terkasih kita ingat dan kita percaya selalu akan janji Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan ini. Ada pelangi sehabis hujan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, namun rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa menyertai kami dalam keadaan apapun. Bapa, kami berdoa biarlah kami juga belajar senantiasa menjadi umat yang taat akan perintah-Mu
dan senantiasa bersyukur atas segala hal. Ampuni jika kami masih banyak kelemahan dan kekurangan, namun kami mau terus belajar untuk serupa dengan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, ingat dan pegang selalu janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.